Banyak investor yang kerap penasaran untuk melihat daftar portofolio saham milik Lo Keng Hong saat ini. Pasalnya, Lo Keng Hong dikenal sebagai salah satu sosok investor tersukses di Indonesia. Lo Keng Hong juga kerap mendapat julukan sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, yaitu seorang investor tersukses di dunia saham dari Amerika Serikat. Nah, apakah kalian salah satu investor yang tertarik mengetahuinya? Mari kita bahas portofolio saham Lo Keng Hong pada kuartal 1 2024 ini. Mari kita bahas. Saham pertama yang akan kita bahas dalam portofolio saham Lo Keng Hong adalah PT Gajah Tunggal Tbk dengan kode saham GJTL. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan barang-barang berbahan dasar karet. Produk utama perusahaannya adalah ban berkualitas tinggi untuk sepeda motor, mobil, SUV, truk ringan, dan yang lainnya. PT Gajah Tunggal juga mendistribusikan produk karet lainnya seperti karet sintetis, benang ban, ban dalam, dan flap karet. Saat ini, produk Gajah Tunggal bukan hanya untuk diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri, tetapi juga untuk pasar internasional melalui berbagai produk kualitas tinggi yang juga telah memenuhi syarat di pasar internasional. Lo Keng Hong menggenggam perusahaan dengan kode saham GJTL ini sebanyak 5,19% atau setara dengan 181 juta lembar saham. Informasi yang beredar, kepemilikan saham Lo Keng Hong atas GJTL dibagi ke dalam 8 sekuritas yang berbeda. Selanjutnya, mari kita melihat kinerja saham Gajah Tunggal di kuartal 1 2024 ini. Saham Gajah Tunggal saat ini dihargai 1.145 per lembar saham, telah terapresiasi 44% secara year on year. Berdasar laporan keuangan yang dipublikasikan pada Selasa akhir bulan April 2024 lalu, Gajah Tunggal membukukan pendapatan sebesar 4,4 triliun pada kuartal 1 2024. Realisasi itu naik 0,6% dari yang sebelumnya hanya 4,4 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Di tengah kenaikan pendapatan, Gajah Tunggal mampu menekan beban pokok penjualan yang tercatat turun dari yang sebelumnya 3,5 triliun per akhir Maret 2023 menjadi hanya 3,4 triliun pada akhir kuartal 1 2024. Saham kedua di portofolio saham Lo Keng Hong yang akan kita bahas adalah PT ABM Investama Tbk dengan kode saham ABMM. Perseroan adalah perusahaan terintegrasi yang melakukan investasi strategis di sektor terkait pertambangan dan energi. Portofolio bisnis perusahaan mencakup manajemen dan infrastruktur di bidang pertambangan, utamanya batu bara, yang seluruhnya disinergikan untuk memberikan pelayanan yang holistik melalui lokasi penambangan sampai pengapalan di laut lepas. Perseroan membagi segmen usahanya ke dalam 3 segmen sesuai dengan kegiatan-kegiatan utama anak usahanya. Yang pertama adalah kontraktor pertambangan dan tambang batu bara yang mencakup kegiatan kontraktor pertambangan dan perdagangan batu bara. Kedua, jasa yang mencakup kegiatan solusi tenaga listrikan, logistik terintegrasi, dan jasa rekayasa serta pabrikasi. Pada saat video ini dibuat, Pak Lo Keng Hong tercatat memiliki saham ABMM di atas 5%, tepatnya 5,01% atau sebanyak 137,9 juta lembar. Jumlah ini terus bertambah karena Pak Lo terus menambah kepemilikannya di saham pertambangan batubara ini. Pak Lo, sapaan akrab dari Lo Keng Hong, diketahui telah menggenggam saham ABMM setidaknya sejak tahun 2021 dan tercatat di tahun buku Perseroan tahun buku 2021. Mari kita melihat kinerja ABMM pada kuartal 1 2024 ini. Dalam 3 tahun terakhir, saham ABMM telah terapresiasi 421%. Di sisi lain, ABMM tercatat membukukan laba bersih sebesar 289 juta dolar atau setara 4,4 triliun pada tahun 2023.
Laba bersih ini meningkat dari capaian tahun 2022 sebesar 269,9 juta dolar. Peningkatan laba bersih ini diiringi dengan kenaikan pendapatan ABMM sebesar 3,28% menjadi sebesar 1,49 miliar dolar dari yang sebelumnya hanya 1,44 miliar dolar secara tahunan. Tantangan utama ABMM di tahun-tahun mendatang adalah fluktuasi harga batubara global. Pada komoditas batubara, secara tahunan atau year on year terjadi penurunan tajam sebesar 19,26%. Hal ini pastinya juga akan mempengaruhi pendapatan dari emiten ABMM ini. Emiten selanjutnya yang ada di portofolio saham Lokenghong adalah PT Global Mediacom atau sering dikenal dengan nama MNC Media. Ini adalah perusahaan yang beroperasi di bidang usaha media dan telekomunikasi. Berkantor pusat di Jakarta, perusahaan ini didirikan pada 30 Juni 1981. Perusahaan yang terafiliasi dengan Haritanu Sudibyo ini memiliki anak usaha yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia atau Go Publik, yaitu adalah Media Nusantara Citra Tbk dengan kode saham MNCN, lalu ada MNC Vision Network atau IPTV, selanjutnya ada MNC Digital Entertainment dengan kode saham MSIN, lalu yang terakhir adalah MNC Sky Vision dengan kode saham MSky. Data pemegang saham yang dipublikasikan oleh KSEI di situs Bursa Efek Indonesia menunjukkan Pak Lo membeli sebanyak 942 juta saham BMTR atau mewakili sebanyak 6,14% saham perseroan. Hal ini tercatat di laporan keuangan perseroan pada 14 Agustus 2020. Jumlah saham saat ini telah meningkat menjadi 6,53% karena Pak Lo terus menambah kepemilikannya di emiten besutan Pak Haritanu ini. Emiten selanjutnya adalah PT Intiland Development dengan kode saham DILD. PT Intiland Development adalah sebuah pengembang properti unggulan di Indonesia dengan fokus utama pada pengembangan, manajemen, serta investasi properti. Portofolio perusahaan ini mencakup township dan komplek perumahan untuk kelas menengah dan kelas menengah atas, pengembangan gedung serbaguna dan bertingkat, kompleks pariwisata dan industrial area di Jakarta, Depok, Tangerang, dan sekitarnya atau biasa dianggap Jabodetabek, serta di kota-kota besar di Indonesia lainnya. Ketersediaan tanah terus terbatas menuntut emiten properti untuk memiliki cadangan lahan yang besar supaya tetap mempertahankan margin yang tinggi. Pada tahun 2023, tercatat Intiland memiliki land bank sebesar 1.964 hektar. Dikutip dari berbagai sumber, faktor yang mendorong Pak Lo untuk berinvestasi di PT Intiland Development adalah prospek pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Berdasarkan data KSEI, Pak Lo memegang sebanyak 686 juta lembar saham Intiland Development. Jumlah ini setara dengan presentasi kepemilikan 6,6% saham perseroan. Prospek sektor properti global di tahun 2024 diperkirakan diwarnai dengan ketidakpastian, seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang masih berjalan dengan lambat. Khusus untuk pasar di Indonesia, setiap tahunnya ada sekitar 800.000 keluarga baru yang memerlukan rumah. Ini menjadi peluang besar untuk industri properti di tanah air. Emiten kelima yang ada di portofolio Lokenghong adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan kode saham BNGA. CIMB Niaga berdiri pada tanggal 28 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Pada bulan November 2022, CIMB Group Holdings asal Malaysia mengakuisisi saham mayoritas Bank Niaga dari Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Di bulan Agustus 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah ke tangan CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mengkonsolidasikan kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group dengan platform Universal Banking. Sebagai bank swasta terbesar kedua di Indonesia dari sisi aset, saat ini CIMB Niaga terus bertumbuh
dari sisi pelayanan maupun laba perusahaan. Dikutip dari laman resmi perseroan, Pak Lo, sapaan dari Pak Lo Keng Hong, memiliki 25,3 juta lembar saham BNGA. Jumlah ini mewakili sebesar 0,1% saham perseroan. Dengan jumlah ini, Pak Lo menjadi pemegang saham terbesar 11 dari Bank CIMB Niaga. Pada saat video ini dibuat, Bank CIMB Niaga dihargai Rp1.835 per lembar saham. Nilai ini sudah terapresiasi 29,6% secara year on year. Emiten keenam yang dipegang oleh Lo Keng Hong di portofolio sahamnya adalah PT Bank OCBC NISP dengan kode saham NISP. Bank ini sebelumnya dikenal dengan nama Bank NISP, merupakan bank tertua keempat di Indonesia yang didirikan pada 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederlands Indies Spar and Deposito Bank. OCBC Bank Singapura akhirnya menjadi pemegang saham perseroan dan menjadi pengendali melalui serangkaian akuisisi dan penawaran tender offer sejak tahun 2004. OCBC Bank Singapura saat ini memiliki saham sebesar 85% di Bank OCBC NISP. Info terbaru, perseroan baru saja mengumumkan proses akuisisi PT Bank Commonwealth Indonesia yang telah selesai hingga 100%. Saat ini, saham Bank Commonwealth Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Bank OCBC per tanggal 1 Mei 2024. Estimasi aksi korporasi ini mencapai 2,2 triliun rupiah. Aksi korporasi ini memberikan banyak keuntungan untuk kedua belah pihak. Salah satunya adalah memperkuat posisi OCBC NISP sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, khususnya dalam segmen wealth management dan retail. Hingga akhir April 2024 ini, Pak Lo Keng Hong tercatat menggenggam sebanyak 122 juta atau mewakili 0,53 saham NISP dan merupakan investor dengan pemegang saham terbesar ke-8 di emiten tersebut. Itu tadi adalah 6 emiten yang sahamnya dipegang oleh Pak Lo dan nama beliau tercatat di laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa emiten lagi yang juga masuk ke portofolio Pak Lo, tetapi jumlahnya masih sedikit sehingga belum dapat terdeteksi di laporan keuangan. Emiten pertama adalah PT Indika Energy Tbk dengan kode saham INDY. Indika Energy merupakan perusahaan energi terpadu yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak di bidang penyediaan layanan dan pendukung jasa energi. Segmen usaha utamanya adalah pertambangan dan perdagangan batu bara. Lo Keng Hong diketahui sempat menjadi salah satu pemegang saham terbesar INDY beberapa tahun lalu, tepatnya di nomor urutan keempat terbesar di perusahaan tersebut. Bahkan ia sempat mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hal itu diceritakan Pak Lo ketika membeli saham INDY pada saat harganya menyentuh harga Rp100 per lembar saham dan menjualnya di harga Rp4.000 per lembar. Keuntungan yang fantastis ini karena naiknya harga komoditas batubara saat itu. Untuk saat ini, jumlah saham Pak Lo di Indika Energy belum diketahui. Namun saat dikonfirmasi mengenai kepemilikan saham di Indika, investor berusia 65 tahun itu mengakuinya dengan memberi kode saham punya saham Indika Energy. Yang kedua adalah Tunas Baru Lampung dengan kode saham TBLA. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1973 ini menjadi salah satu anggota dari Sungai Budi Group, salah satu perintis industri pertanian di Indonesia yang didirikan tahun 1947. Saat ini, Sungai Budi Group adalah salah satu pabrikan dan distributor produk konsumen berbasis pertanian terbesar di Indonesia. Sebelumnya memang beredar di kalangan para pelaku pasar bahwa Lo Keng Hong merupakan salah satu pemegang saham terbesar di Tunas Baru Lampung. Tetapi jumlahnya saat ini masih di bawah 5%, sehingga belum tercatat di keterbukaan informasi perseroan. Perusahaan selanjutnya dalam portofolio Pak Lo Keng Hong adalah perusahaan gas negara atau PGN. Adalah sebuah perusahaan nasional di Indonesia yang terbesar di bidang transportasi dan distribusi gas bumi yang berperan besar dalam pemenuhan gas bumi di Indonesia. Pada bulan April 2018,
pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Pertamina sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Pada bulan Desember 2018, perusahaan ini telah mengambil alih mayoritas saham PT Pertamina Gas yang sebelumnya dipegang oleh Pertamina. Pada pertengahan September 2023, Pak Loh Keng Hong melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya di perusahaan pelayaran energi swasta Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk dengan kode saham MBSS, dan uangnya dialihkan untuk membeli perusahaan gas negara atau PGAS. Pak Loh tercatat membeli saham PGAS sewaktu masih di harga Rp1.000 per lembar saham. Yang terakhir adalah anak usaha dari Bank Panin, yaitu PT Klipan Finance Indonesia. Perseroan adalah anak usaha dari Bank Panin yang didirikan pada tahun 1982 dengan fokus bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan ini menyediakan produk dan layanan keuangan, termasuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal, pembiayaan multiguna, dan sewa operasi. Dalam rangka memperkuat posisi perseroan di industri pembiayaan nasional, maka pada 27 Agustus 1990, perseroan melantai di Bursa Efek Jakarta, yang kini menjadi Bursa Efek Indonesia. Atas aksi korporasi tersebut, perseroan tercatat sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang go publik di Indonesia. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi, pada 26 Juni 2023, Loh Keng Hong memiliki sekitar 200 juta lembar saham perseroan. Dirinya membeli saham Cevin pada waktu harganya kisaran Rp200. Selain Klipan Finance, Pak Loh juga tercatat pernah menggenggam beberapa saham grup Panin lainnya seperti Painan Finansial dengan kode saham PNLF dan PT Paninvest dengan kode saham PNIN. Itu tadi berbagai emiten yang berada di portofolio Pak Loh Keng Hong. Ada yang terdeteksi jumlahnya, namun ada juga yang masih sebatas rumor. Pada channel ini kami juga sudah membuat ulasan tentang Bank CIMB Niaga dan Bank OCBC NISP. Jika teman-teman tertarik untuk melihatnya, bisa melihat link di kolom deskripsi. Mari perbanyak membaca dan menganalisa setiap saham yang teman-teman beli. Terima kasih karena sudah menonton. Like dan subscribe jika teman-teman menyukai video ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam cuan.